Senang bisa berjumpa lagi, dan saya harap saudara-saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Jadi tema kita adalah kebenaran yang memerdekakan. Itu temanya. Kemerdekaan yang sejati berbicara tentang kemerdekaan rohani. Kemerdekaan yang dimaksud itu adalah kelepasan. Orang-orang Yahudi begitu yakin bahwa mereka akan merdeka atau akan lepas, akan bebas ya dari segala dosa karena mereka berasal dari keturunan Abraham. Secara ras atau suku, bahwa Abraham adalah orang pilihan Tuhan, keturunan Abraham menjadi bangsa pilihan Tuhan. Akan tetapi Yesus sedang berbicara tentang kemerdekaan rohani, kemerdekaan dari dosa. Itu tidak bisa diselesaikan dengan melakukan hukum Taurat, atau dengan melakukan tradisi, atau adat-adat, atau hanya karena faktor keturunan, bahwa saya adalah keturunan Yahudi, keturunan Israel, keturunan Abraham, maka urusan selesai. Tidak. Tapi berkaitan dengan kemerdekaan dari perbudakan dosa, itu hanya didapatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus Kristus sedang memberi penegasan bahwa kemerdekaan rohani tidak diperoleh melalui keturunan secara fisik. Maka yang pertama, agar memperoleh kemerdekaan sejati, harus tetap teguh dalam kebenaran. Orang yang mengerti kebenaran, maka seharusnya hidup dalam kebenaran, bukan dalam dosa dan menjadi hamba dosa. Orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai orang yang taat pada agama, tetapi ternyata hidup dalam dosa, tidak dalam kebenaran. Nah, kebenaran apa yang dimaksud? Tentulah kebenaran firman Allah. Kitab Kejadian mengingatkan kita terhadap kisah Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Mengapa mereka jatuh ke dalam dosa? Karena tidak teguh dalam firman. Karena firman Tuhan yang sudah jelas, tetapi Hawa mengendorkan firman atau menyelewengkan firman. Tuhan berfirman, kalau kamu makan buah pohon itu, pastilah engkau mati. Tapi Hawa menambah dengan berkata, jangan kamu makan dan raba buah itu, engkau akan mati. Jadi ini sangat berbeda sekali maknanya. Lalu iblis lebih lagi memelintir firman dengan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa terjebak, jatuh dalam dosa, dan kemudian menjadi hamba dosa. Yang kedua, bagaimana seseorang bisa terlepas atau merdeka dari dosa? Jadi, dikatakan oleh Yesus, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya, hanya dengan iman kepada Yesus Kristus, manusia bisa merdeka dari segala dosa. Jadi, tidak hanya tahu kebenaran, tidak hanya mengerti kebenaran, firman Tuhan, tapi harus sungguh-sungguh memiliki iman. Iman yang benar berdasarkan firman. Jadi, beriman kepada Yesus berarti sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosa. Ini adalah kebenaran yang fundamental atau yang sangat mendasar. Jadi, karena itu saudara, mari kita tetap kuat, tetap berpegang pada kebenaran. Jangan mau ditipu oleh dunia ini. Jangan mau ditipu oleh si iblis. Karena memang pekerjaan iblis adalah berusaha untuk menipu, berusaha untuk merusak, bahkan mematikan iman kita. Percayalah kepada Kristus. Dia itu adalah sang kebenaran sejati. Di dalam dia ada kelepasan. Di dalam dia ada kepastian keselamatan. Karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dia juga berkata, kalau kamu mau merdeka, maka kalau kamu ingin benar-benar merdeka, harus anaklah. Artinya hanya Yesus yang memerdekakan kamu. Kiranya kita semua sungguh mau meresponi kemerdekaan ini dengan segala penyerahan kita, dengan segala iman ya yang total hanya kepada Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara pasti mau mengalami kemerdekaan secara rohani ya, pasti ingin mengalami kelepasan, pembebasan dari dosa. Karena itu sungguh-sungguhlah meninggalkan dosa dan sekarang sungguh-sungguh beriman hanya kepada Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hatimu. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih ada firman kebenaran yang kami dengarkan, dan melalui firman-Mu kami mendapatkan ketegasan bahwa kebenaran firman itulah yang memberikan kami kemerdekaan. Karena itu tolonglah kami Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh menaruh iman kami hanya kepada Sang kebenaran sejati, itulah Yesus Kristus. Dan kami yakin melalui iman kepada Kristus kami peroleh kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.